Perkenalkan, kami mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil praktikum mata kuliah tingkah laku hewan dengan judul Studi Perilaku Kawin pada Ikan Cupang Jantan dengan nama ilmiah Betta splendens. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu Elena Hendrietta Makena dengan NIM 20060500001, Nancy Carla Hendriani Manehat 20060500002, Anggun Nurfasya Uba 20060500003, dan Godam Suwardi Pirakaho 20060500024. Tujuan dilakukan praktikum atau studi ini yaitu untuk mengetahui tingkah laku reproduksi yang ditunjukkan ikan cupang jantan dengan nama ilmiah Betta splendens. Selanjutnya, lokasi pengamatan dilakukan studi kasus ini yaitu Cupang Farm Kupang yang beralamat Jalan Timur Raya, Nuka 5, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk menghubunginya saya sertakan nomor telepon serta foto lokasinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu bagaimana ciri, klasifikasi, dan syarat kawin ikan cupang jantan. Nah, beberapa ciri dari ikan cupang jantan adalah yang pertama, memiliki sirip ekor yang lebih panjang dan berwarna-warni. Ikan cupang jantan memiliki sirip ekor yang lebih panjang dan bervariasi warna dan pola yang menarik. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping. Ikan cupang jantan memiliki bentuk tubuh yang lebih ranting dan proporsi tubuh yang proporsional. Yang ketiga, memiliki warna tubuh yang cerah dan menarik. Ikan cupang jantan memiliki warna tubuh yang cerah dan menarik seperti merah, biru, hijau, ungu, dan kombinasi warna lainnya. Yang keempat, memiliki alat kelamin yang jelas. Nah, pada ikan cupang jantan, alat kelaminnya itu berupa gonopodium yang lebih jelas dan terlihat menonjol. Selanjutnya untuk klasifikasi ilmiah dari ikan cupang, Kerajaan Animalia atau hewan, Filum Chordata, Subfilum Vertebrata, kelas Actinopterygii, ordo Perciformes, famili Oshorognemmidae, genus Betta, spesies Betta splendens. Untuk mengetahui syarat kawin ikan cupang jantan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari ukuran. Ikan cupang jantan dan betina yang akan dikawinkan harus memiliki ukuran yang sama, yaitu sekitar 5-6 cm untuk ukuran panjang tubuhnya. Yang kedua, kondisi fisik dari tubuh ikan. Pastikan ikan cupang jantan dan betina yang akan dikawinkan dalam kondisi sehat dan aktif. Ikan yang sakit atau stres dapat menghambat proses reproduksi. Yang ketiga, usia. Ikan cupang jantan dan betina harus sudah mencapai usia matang reproduksi, yaitu sekitar 4-6 bulan. Yang keempat, ketersediaan sarang. Ikan cupang jantan memerlukan sarang sebagai tempat bertelur. Pastikan sarang yang tersedia cukup banyak dan bersih. Yang kelima, suhu air. Suhu air yang ideal untuk kawin ikan cupang adalah sekitar 25-28 derajat Celcius. Yang keenam, kualitas air. Pastikan kualitas air dalam wadah, yaitu pH, kekeruhan, dan kadar oksigen, dan lain-lainnya dalam kondisi yang stabil. Sering kita lihat penggunaan daun ketapang yang dimasukkan ke dalam wadah berisi ikan cupang, dan banyak pendapat dari beberapa peternak ikan cupang bahwa
daun ketapang memberikan efek yang baik sehingga ikan dapat melakukan reproduksi dengan baik. Menurut beberapa penelitian, yang pertama dari Marzuki, MI, dan Farida NA tahun 2020, dari Mulyadi D. dan Ismail M. 2016, yang ketiga dari Saragih AS dan Nur F. tahun 2019, menunjukkan bahwa pemberian daun ketapang pada ikan cupang dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kualitas air dengan menekan pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang kedua, dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan dengan memberikan zat antioksidan dan antimikroba yang terkandung dalam daun ketapang. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan daun ketapang tidak boleh berlebihan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari ikan cupang. Selalu perhatikan kondisi air dalam akuarium dan kesehatan ikan secara keseluruhan. Menurut Febrianti E. dan Jusadi D. tahun 2017, daun ketapang mengandung berbagai zat bermanfaat bagi ikan cupang, yaitu yang pertama, tanin, yaitu sebagai antioksidan, antimikroba, dan anti jamur. Tanin juga membantu menstabilkan pH air dan mencegah pertumbuhan bakteri yang dapat merugikan ikan cupang. Yang kedua, asam galat. Asam galat sebagai antioksidan dan antimikroba. Zat ini dapat membantu meningkatkan sistem imun ikan cupang. Yang ketiga, flavonoid, di mana memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Flavonoid dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dari ikan cupang. Yang keempat, fotokimia atau senyawa metabolit sekunder, di mana mengandung saponin, alkaloid, dan steroid yang memiliki efek antimikroba dan antiinflamasi. Juga penting dalam pigmentasi ikan cupang, yang baik untuk kesehatan dari ikan cupang. Ternyata, kandungan-kandungan dari daun ketapang ini memberikan efek yang baik untuk pertumbuhan ikan cupang, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan cupang memiliki kondisi yang baik dan sehat, maka dapat melakukan reproduksi dengan baik. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tingkah laku kawin ikan cupang jantan. Nah, pada tingkah laku kawin ikan cupang jantan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perilaku sebelum kawin. Yang kedua, perilaku kawin. Dan yang ketiga, perilaku pasca kawin ikan cupang jantan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai perilaku sebelum kawin ikan cupang jantan. Ikan cupang jantan yang siap kawin akan menunjukkan warna tubuh yang cerah. Artinya menunjukkan bahwa jantan dalam keadaan sehat dan siap melakukan kawin. Selain itu, sirip pada punggung ikan jantan yang siap kawin panjang dan lebar, dan hal ini yang dimanfaatkan ikan cupang jantan untuk menarik perhatian betina untuk melakukan kawin. Ikan cupang jantan menunjukkan perilaku mengejar-ngejar betina, sehingga menunjukkan bahwa jantan sedang mencari pasangan untuk melakukan proses kawin. Sebelum melakukan proses pencarian betina, ikan cupang jantan memiliki perilaku yang khas sebelum kawin, yaitu membuat sarang busa. Sarang busa tersebut merupakan gelembung-gelembung udara yang dihasilkan dari mulutnya. Cupang jantan menggunakan ludahnya untuk menghasilkan gelembung udara, kemudian akan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah sarang busa yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan telur-telur yang sudah dibuahi oleh sperma jantan. Yang mempengaruhi pembuatan sarang busa dari ikan cupang jantan adalah hormon yang berupa hormon testosteron, yaitu di mana merangsang ikan cupang jantan membangun sarang busa, mengeluarkan sperma, dan mempertahankan wilayah reproduksinya. Dan hormon prolaktin, yaitu mengatur produksi dan pelepasan air liur pada ikan cupang jantan, yang kemudian akan digunakan untuk membentuk gelembung-gelembung udara dalam sarang busa. Saraf juga berperan dalam proses pembuatan busa, yaitu
syaraf pada mulut dan rahang ikan cupang jantan yang berperan dalam pengaturan produksi gelembung-gelembung udara yang dibutuhkan untuk membangun sarang busa. Mengenai sarang busa yang dibuat oleh ikan cupang sebelum kawin, menurut penelitian Suwirya IK dan Suwirya IW tahun 2017, memiliki kandungan penting antara lain yang pertama, kandungan protein. Sarang busa mengandung protein yang tinggi dan mudah dicerna oleh ikan cupang. Protein adalah nutrisi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan dari ikan cupang. Yang kedua, zat warna. Dalam sarang busa ikan cupang jantan terdapat beberapa zat warna, yaitu melanin, flavonoid, dan karotenoid. Yang ketiga, hormon. Sarang busa mengandung hormon yang diproduksi oleh ikan cupang jantan. Hormon ini dapat membantu meningkatkan kesuburan ikan betina dan mempengaruhi perilaku reproduksi ikan cupang. Menurut Febrianti E. dan Jusadi D. tahun 2017, hormon yang terdapat dalam sarang busa ikan cupang jantan yaitu yang pertama, hormon gonadotropin releasing hormon atau GnRH yang berperan dalam pengaturan reproduksi ikan cupang, termasuk meningkatkan produksi hormon seksual dan memicu pelepasan telur dari ovarium betina. Yang kedua, hormon follicle stimulating hormone atau FSH yang membantu mengatur pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium pada ikan betina yang merupakan tempat pembentukan dan pemetangan sel telur. Yang ketiga, hormon luteinizing hormone atau LH yang merangsang ovulasi pada ikan betina, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Yang keempat, hormon testosteron, di mana diproduksi oleh ikan cupang jantan dan bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seksual sekunder pada ikan jantan seperti sirip dan warna yang cerah. Yang keempat, antioksidan. Sarang busa mengandung antioksidan seperti vitamin C dan E yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh ikan cupang dan mencegah kerusakan sel-sel tubuh. Yang kedua, perilaku kawin. Setelah sarang busa selesai dibuat, jantan akan memikat betina untuk masuk ke dalam sarang tersebut dan melakukan pemijahan. Ikan cupang jantan memiliki perilaku yang khas saat melakukan proses pemijahan. Salah satunya yaitu dengan melingkari betina. Selama proses pemijahan, jantan akan mengeluarkan sperma dan betina akan melepaskan telur yang akan dibuahi oleh sperma tersebut. Saat proses pemijahan, ikan cupang jantan akan berenang di sekitar betina sambil melingkari tubuh betina secara perlahan-lahan. Perilaku ini terjadi karena ikan cupang jantan sedang mencoba untuk mempertahankan betina agar tetap berada di dalam sarang busa yang telah dibuatnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Lee pada tahun 2012, perilaku melingkari betina pada ikan cupang jantan ini dikendalikan oleh sistem syaraf pada ikan cupang. Saat ikan cupang jantan sedang melakukan kawin, terjadi peningkatan aktivitas syaraf pada area otak yang terkait dengan pengolahan informasi visual. Dalam hal ini, ikan cupang jantan akan lebih peka terhadap gerakan betina dan akan berusaha untuk melingkari betina agar tetap berada di dalam sarang busa yang telah dibuatnya. Yang ketiga, perilaku pasca kawin. Setelah selesai melakukan pemijahan, jantan akan memindahkan telur-telur ke dalam sarang busa yang telah dibuatnya, kemudian melindungi telur yang sudah dibuahi selama beberapa waktu setelah masa kawin. Selain itu, setelah reproduksi, ikan cupang jantan akan mulai mencari makanan untuk memulihkan energi yang telah digunakan selama proses reproduksi. Belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik tentang gen yang mengatur tingkah laku reproduksi ikan cupang jantan. Namun, penelitian terbaru oleh Hu et al. 2020 telah mengidentifikasi beberapa gen yang berperan dalam perkawinan dan reproduksi ikan cupang jantan.
Penelitian ini menggunakan teknik pemetaan lintas spesies untuk membandingkan sekuens genom ikan cupang dengan ikan lain yang telah terpetai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa gen yang berperan dalam perkawinan dan reproduksi ikan cupang jantan. Di antaranya adalah gen FHL2, DMC1, DDX3X, dan DAZL. Gen FHL2 berperan dalam pengaturan proses pembelahan sel dan diferensiasi sel, termasuk sel reproduksi. Gen DMC1 dan DDX3X berperan dalam proses pembelahan sel dan perbaikan DNA. Sedangkan gen DAZL berperan dalam perkembangan sel kelamin. Meskipun penelitian ini memberikan informasi baru tentang gen yang berperan dalam perkawinan dan reproduksi dari ikan cupang jantan, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami secara lebih mendalam mekanisme genetik yang mengatur tingkah laku reproduksi ikan cupang jantan. Pembahasan selanjutnya mengenai anomali perilaku reproduksi ikan cupang jantan. Nah, pada anomali perilaku reproduksi dari ikan cupang jantan ini terdapat 4 perilaku anomali. Yaitu yang pertama, ikan cupang jantan yang tidak membangun sarang busa. Sarang busa adalah tempat di mana ikan cupang betina akan menaruh telurnya. Namun, terkadang ikan cupang jantan tidak membangun sarang busa sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya stimulasi atau gangguan lingkungan. Yang kedua, ikan cupang jantan yang tidak menunjukkan perilaku kawin. Ikan cupang jantan yang tidak menunjukkan perilaku kawin bisa disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak cocok atau kondisi ikan yang kurang sehat. Yang ketiga, ikan cupang jantan yang terlalu agresif. Ikan cupang jantan terkadang bisa terlalu agresif dan menyerang betina, bahkan hingga menyebabkan cedera atau kematian. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan atau ketidakcocokan pasangan. Yang keempat, ikan cupang jantan yang tidak bisa membuahi telur. Ikan cupang jantan yang tidak bisa membuahi telur bisa disebabkan oleh kurangnya kematangan seksual atau gangguan hormon. Hal ini bisa menghambat proses reproduksi dan mempengaruhi populasi dari ikan cupang. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dilakukan praktikum mengenai studi perilaku kawin pada ikan cupang jantan bahwa ikan cupang jantan melakukan perilaku sebelum kawin berupa membuat sarang busa dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kawin dengan melingkari tubuh betina, dan pasca kawin dengan menjaga telur yang sudah dibuahi dalam sarang busa. Semua perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan, hormon, syaraf, dan genetik. Saran yaitu perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih spesifik mengenai tingkah laku reproduksi pada ikan cupang jantan. Baik, sekian hasil praktikum kelompok kami yang membahas mengenai studi perilaku kawin pada ikan cupang jantan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa.